Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abang Syah dan kita akan bercerita tentang kisah sepupu saya sendiri yang bernama Andi Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Halo. Untuk beberapa tahun kemarin, bagaimana kira-kira kisahnya setelah meninggalkan kampung Dadeko, Sulawesi Selatan? Langsung ke pertanyaan nanti nih. Kita lihat kisahnya karena banyak orang pernah bertanya-tanya kemana sih sepupu kamu itu, kemana sih Andi Agung itu, Kemanakah saya menghilang ya gitu ya. Saya buka ya maskernya ya. Oke. Oh, maaf teman-teman, ini cuman kayak komedi sedikit, kisah sedikit, apalah. Oke. Karena ini guys, ini kan ini kawan-kawan semua. Kan kawan guys apa nih? Iya. Kita harus punya panggilan buat mereka ini viewers. Kalau saya kemarin buat abang-abang, Panggilan viewersnya apa dong? Mbak Bro. Pascol. Kalau saya sih di konten-konten kemarin namanya Abang Syah itu pasti panggilnya Mbak Bro. Kalau mbaknya biasa perempuan, bronya itu laki-laki. Iya. Situ Mbak Bro. Iya. Sorry. Biasa komedi-komedi katanya. Saya bisa nahan ketawa. Nanti kita lihat sakitnya, nanti menangisnya tuh bagaimana. Soalnya ini kan first time buat podcast biar kita kayak orang-orang kan, Iya. YouTuber di luar sana. Jadi kembali ke intinya tadi, apa tadi pertanyaannya Bang? Saya bertanya, kemarin katanya banyak orang bilang, Kemana saya beberapa tahun yang lalu ya? kemana aku Jadi, beberapa tahun yang lalu. Mungkin teman-teman yang di luar sana atau yang menonton video ini mungkin bertanya maksudnya apa pertanyaannya ya kan. Jadi sedikit flashback ke masa lalu. Beberapa tahun yang lalu, tepatnya sekitar 8 tahun yang lalu, saya meninggalkan kampung halaman Kemana itu? di usia 15 tahun. Kalau teman-teman Oh, pantasan waktu hari 15 tahun itu, waktu tahun berapa itu kemarin? 2013 tepatnya. 2013. Ya. Nah, itu kemarin banyak yang bilang itu di 2012 di situ banyak dibilang orang sekitaran sini katanya Agung dibilangnya mengamuk lah di rumah. itu bisa dijelaskan orang-orang karena mungkin banyak orang bilang kenapa Agung itu dibilang dulu nakal sekali. Iya. Kenapa ada yang bilang itu sampainya dibilang mau dibilang pukul orang tua, contoh mau usir ibunya tuh. Nah, mungkin di sini ada orang masih penasaran kan, jadi ceritanya itu kita bisa tahu kenapa dia ceritanya kayak kemarin kayak begitu, dan terus kenapa dia tiba-tiba langsung pergi. Mungkin karena memang disuruh pergi ke belajar tentang agama, mungkin biar dia sadar bagaimana. Mungkin jawaban itu pemikiran orang-orang mungkin ke situ. Tapi kan seorang Andi Agung bisa menjelaskan kenapa dia dulu kayak begitu, kenapa dia langsung pergi ke sana, sampai beberapa tahun ada yang mungkin ada yang bilang bahwa dia pergi meninggalkan dibilang orang tua berapa tahun. Ada mungkin sampai sekarang tahun 2021 ketemu mungkin keluarga atau teman-teman atau dia bilang, Andi Agung. Andi Agung. Dari mana kau Andi Agung? Betul. Maaf teman-teman. Jangan jelek. Jam 1 malam nih. Tolong dijelaskan. Kayak gini kawan-kawan. Pertama kali podcast, nekat bikin podcast. tanpa ada bucket list pertanyaan, tanpa ada skenario di antara kami. Iya. Jadi ini sekedar video apa untuk malam minggu pada saat kami gabut-gabutnya tanpa seorang wanita, tapi ada di sini nonton ke satu. Iya. Jadi mungkin saya persingkat pertanyaannya. Jadi ada yang mengira 2013 yang lalu, 2013 silam, saya meninggalkan kampung halaman. Beberapa orang menganggap bahwa saya meninggalkan beberapa kesan yang buruk sebelum meninggalkan kampung. Ya, betul. Namun beberapa orang kan hanya bisa menilai kita dari luar, tidak tahu apa yang terjadi, tidak pernah merasakan
apa yang kita alami sesungguhnya, hanya bisa menilai. Itulah manusia kawan-kawannya kan, bisa punya mata tapi menilai lewat pendengaran ya. Betul kan? betul. Itu Banyak orang manusia. cuman, ya betul, banyak orang kemarin kan biasanya cuma satu orang Ya. dan satu orang yang kayak dibilang bilang ini itu, terus dia cerita ke sini, betul itu begitu, padahal cuma satu orang yang melihat, bumbu-bumbunya itu banyak, menyebar sampai kasusnya tambah-tambahnya kasus, padahal cuma satu orang. Nah itulah manusia ya kan. Kalau dari yang pernah saya pelajari kawan-kawan, itu ada kalimat perintah pertama kali yang Allah turunkan, yaitu Iqra, membacalah, bacalah. Jadi pertama kali Allah menurunkan perintah dan pertama kali ayat yang turun itu diperintahkan untuk membaca, bukan untuk mengomentari. Ini tunggu, kita langsung lari ke agama ini. Enggak. Gini. Nah, ini ada hubungannya dengan manusia zaman sekarang yang mampu menilai seseorang hanya lewat pendengaran, padahal dia punya mata. Betul. Nah, padahal Allah memerintahkan bahwa membacalah, Iqra, membacalah, bukan mengomentarilah. Jadi kita lihat dulu apa yang terjadi, jangan langsung komentar, jangan langsung menerima apapun berita yang kita dapatkan. Nah, begitu. Nah, hubungannya bukan langsung ke agama. Sesuai yang saya pelajari kan tadi saya bilang, berarti kawan-kawan. tahun 2013 itu perginya kemana? Jadi 2013 saya meninggalkan kampung halaman, tepatnya 8 tahun yang lalu kalau kurang lebihnya. Meninggalkan kampung halaman, terbang ke Sumatera. Di saat itu umur saya masih 15 tahunan, 16 tahun lah. Sekarang berapa? Sekarang 23. Oh, kisah berapa Jadi beberapa tahun yang lalu itu saya berangkat ke Sumatera sendirian kawan-kawan, tanpa seorang pun yang menemani. Kenapa saya sendirian? Tidak ada yang arahkan pakai telepon. Di sini ke sini dia. Oh, ada. Jadi kawan-kawan, jadi sebenarnya kawan-kawan, kenapa saya sendirian berangkatnya? Bukan karena saya tidak punya keluarga atau apa, bukan. Cuman saya sendiri karena kalau rame-rame itu namanya zombie. Salah itu. Kalau sendiri zomblo. Masuk ulang ini pokoknya. Ada apa. Di sini komedi sedikit. Jangan terlalu tegang. Pemirsa jangan terlalu. Mbak bronya abang saya ini santai-santai, jangan terlalu tegang. Kita komedi sedikit dan mendengarkan kisah-kisah bagaimana kehidupan kemarin. Kita 2 orang tanpa punya orang tua yaitu yatim ya. Kita anak yatim. Yatim ya? Betul. Yatim zaman itu sekarang tak punya bapak. Ya, zaman sekarang itu kan Tak punya bapak kan yatim? Ya, zaman sekarang itu yang estetik itu yang broken home, yang yatim, yang piatu itu yang zaman. Nah, kalian yang lengkap orang tuanya itu lemah. Asli mah hidup kok butuh kaki orang lain. Hidup itu di kaki sendiri dong. Kayak kita ya enggak asik. Jangan keribunan nanti dihujat Kak. Ampun bercanda ini. Namanya jokes. This is just jokes. You know, jokes is comedy. Ya. Betul. Ketika kamu menyampaikan sesuatu dibaluti dengan komedi, itu akan membuat pendengarnya jauh lebih apa? Saya lupa. Itu jauh lebih enjoy daripada mungkin ketawa-ketawa mungkin begitu. Jauh lebih bisa menerima ketimbang kita menyampaikan sesuatu dengan cara yang kaku, tanpa komedi, tanpa basa-basi, begitu ya kawan-kawan. Nah, ini kemarin ini lanjut kita ke Surabaya mungkin. Bagaimana kalau kita mukbang makanan? Nanti video komedi berikutnya tuh kita mukbang makanan tengah malam. Cocok mukbang soko ini. Tepat di anu nanti. Lanjut dulu. Ya, bisa kata ketawa. Udah ada visinya ini, udah ada visinya. Pas pembukaan. Astagfirullah. Oke. Tadi kan ke Sumatera ke Sumatera. Ya, berangkat ke Sumatera sendiri. Kemana itu Sumatera di mana? Sumateranya tepatnya di Batam, Kepulauan Riau. Oh, Batam. Ngapain? Ya. Tahu Batam kan? Iya, jual aksesoris teknologi yang murah-murah itu. Ngapain saya jauh-jauh ke sana jualan? Jadi waktu itu ada pengalaman lucu kan di pesawat pertama kali kawan-kawan. Di pesawat saya pertama kali naik pesawat itu, namanya orang kampung ya kan, orang Luwu itu, sekedar info buat teman-teman, di Luwu di tempat kami itu belum ada lampu merah loh. Kalau mau tahu, saking kampungnya nggak ada lampu merah. Dulu. Bukan dulu, sekarang juga.
Sampai sekarang guys nggak ada lampu merah di tempat kami guys. Ada. Di mana? Di Belopa. Jalur 2 lampu. Itu Belopa, lampu beda. kuning itu. Beda. Yang masih lampu hati-hati terus, enggak lampu Jadi merahnya. maksudnya kawan-kawan ini kan siapa tahu nggak ada yang nggak tahu namanya Belopa ya. Iya. Bahkan kalau kita nyari di Google Maps nggak ketemu itu tempat tinggal kami. Ada kalau bahkan saking ngerinya kita ke kalian mungkin ada yang mau coba ke tempat kami, saking ngerinya kalian belum sampai ke tempat kami, kalian sudah dicari sama tim SAR. Nah, Ya aku jatuh dan setengah mati itu orang mana mereka nanti. saya bilang nanti omong kosong ini. Kita lanjut. Jadi waktu itu usia saya 15 tahun berangkat naik pesawat pertama kali first time. Naik pesawat berangkat ke Kepulauan Riau, tepatnya ke Batam, seorang diri. Dan pertama kali naik pesawat itu saya merasakan kebingungan karena apa? Pertama kali, yang namanya pertama kali tahu kan kawan-kawan, pertama kali first time. Kalau gambarannya ya kayak macam kawan-kawan baru pertama kali masuk ke suatu kafe kan pasti bingung mau mesan di mana itu seperti betul. Seperti itulah posisi saya waktu itu. Ada Pesawat orang ini teman, gimana caranya? Gak ada seorang diri. Nggak pergi tanya-tanya itu cewek yang berdiri di tengah. Siapa lagi namanya itu? Merusak nih guys. Merusak moodku ah. Beda kan. Ada tidak fokus kah? Nah lihat mikiran ini guys. Nggak apa-apa. Bagaimana pertanyaan pertama? Jadi naik pesawat pertama kali itu bahkan saking kampungannya kawan-kawan itu saya nggak tahu caranya pakai safety belt. Safety belt itu pelindung. Oh ya, selipi itu, ya. ring. Nah, ring. waktu itu saking kampungannya saya nggak tahu cara makainya. Pas saya pakai kebetulan di samping saya ada orang, saya melihat ke samping, oh cara makainya gini, saya pakailah. Pas pesawat landas, saya bingung lagi gimana cara ngelepasinnya. Yang namanya first time kan, pertama kali. Terus saya lihat, oh ternyata begini-begini. Saking pertama kalinya itu, dan umur saya 15 tahun. Jadi mungkin nanti di podcast ini judulnya 15 tahun bisa apa ya kan? Oh iya, betul. Di saat anak-anak seumuran saya, anak-anak seumuran saya di umur 15 tahun sibuk memikirkan bagaimana sekolahnya, SMA-nya, bagaimana tugas-tugasnya, bagaimana berpacaran di kelas, bagaimana untuk mendapatkan hatinya si buah hati, bagaimana cara mendapatkan perhatiannya si buah hati kan. Di saat mereka berpikir seperti itu, saya sudah tidak berpikir seperti saya memikirkan berarti masa Anda depan. sudah kaya itu, sudah naik pesawat. Kami belum punya pesawat. Di saat kalian masih berpoya-poya, belum pernah bahkan melihat bandarnya saja belum pernah mungkin. Berarti kau lebih berpoya-poya. Sebenarnya intinya bukan di situ ya kawan-kawan. Beliau ini memancing saya untuk sombong sebenarnya. Jadi waktu itu di saat anak seusia saya sibuk untuk menikmati harta orang tua, saya sudah survive sendiri di Sumatera. 2013 saya ke Sumatera, lalu 2014-nya berangkat lagi, terbang lagi ke Pulau Jawa. Sumatera ngapain? Di Sumatera. Kartu. Di Sumatera mencari pengalaman, kenalan sama beberapa orang Sumatera karena saya menganggap orang Sumatera itu termasuk orang yang berani untuk merantau. Nah, ngapain itu di sana? Di sana? 1 tahun. Ngetes pesawat Garuda aja. Tapi sana. Bagaimana penonton? Tidur penonton. Penonton. Oh, dengar kan. Jadi guys, ada sedikit informasi di bawah kami ini ada penonton virtual. Ada penonton virtual. Udah aku bilang. Apa itu 1 tahun di sana begitu? Di sana ya yang ngetes pesawat. Aslinya saya kan ke Jawa, cuman saya merasakan Sumatera dulu bagaimana kerasnya warga Sumatera ya kan. Apakah sekeras Sulawesi Selatan atau apa HP? Laptop? Oh enggak. Saya enggak terlibat mafia yang seperti itu yang jual HP itu black market namanya. Saya tidak terlibat sama sekali. Karena Anda masih umur belum tahu umur apa 15 ya? Saya belum tahu yang namanya bisnis, saya belum tahu yang namanya, saya taunya menikmati pesawat baru? Ya, menikmati harta. Oh, harta. Menikmati harta. Oke. Orang kaya dulu ya. Lalu berangkat ke Jawa. Di Jawa lah saya mulai survive hidup sendiri, bagaimana caranya cari makan, bagaimana caranya bisa mengirim ke rumah karena ya seperti itulah usia 15 ya kawan-kawan. Asik. Ngapain di Jawa? Ngapain di Jawa? Nah, kembali lagi ke Jawa, awalnya saya diberikan pilihan. Jadi sebelum berangkat ke Jawa itu saya diberikan pilihan di Batam. Saya mau ke Jawa, saya diberikan pilihan untuk mondok atau sekolah. Untuk mondok atau sekolah. Lalu sebelum pilihan itu dilontarkan kepada saya diberikan informasi bahwa
sebelum kamu memilih, kamu harus tahu bahwa ketika kamu mengejar duniamu, maka kau akan kehilangan akhiratmu. Tapi ketika kau mengejar akhiratmu, maka kau akan mendapatkan dunianya juga. Siapa Itu yang perbedaan. Siapa yang buat kata-kata dulu itu? Itu hadis. Oh, hadis. Dapat dari mana itu? Maksudnya Intan surullah yang surukum, barang siapa yang menolong Allah maka Allah akan menolong kalian. Kalau kau menolong agamanya Allah, kalau kau mengutamakan agama, mengutamakan akhirat, maka dunia itu akan ikut. Ibarat kita membeli sapi. Ketika kita membeli sapi, kita pasti akan mendapatkan talinya. Keluhnya, tahu nggak? Talinya sapi itu untuk menarik sapi. Tapi ketika kita beli sapi, tidak mungkin kita beli tali, tidak mungkin kita dapat sapi. Nah, itu gambaran ketika mengejar dunia dan mengejar akhirat. Nah, saya pertanyaan ini. Jangan bertanya dulu. Maksudnya kenapa kamu tiba-tiba langsung membahas hadis? Kan kamu tadi disuruh pilih antara sekolah sama pondok. Kamu tidak memilih, langsung menjelaskan. Berarti kamu di pondok ya? Sebelum ini awal cerita sebelum saya ke pondok. Jadi ketika diberikan pilihan antara sekolah dan pondok, itu saya disampaikan tadi, dalil tadi. Ketika kamu mengejar dunia, siapa yang sampaikan? Itu adalah sosok om. Oh, om. Sosok om dari saya sendiri. Omku juga itu. Ya, omnya beliau juga. Karena kami ini sesepupuan. Ya, oke. Jadi sampai mana tadi kawan-kawan? Sampai situ yang masih saya kawan-kawan. Nah, jadi sebelum saya memilih, saya diarahkan untuk untuk apa ya tadi? Jadi saya diberikan hidayah mungkin. Bisa dibilang hidayah juga. Karena diajarkan bahwa ketika kamu mengejar duniamu, maka kau akan kehilangan akhirat. Tapi ketika kau mengejar akhirat, kau tidak akan kehilangan duniamu sama sekali. Nah, itu perbedaannya. Sedikit mungkin yang bisa kawan-kawan ambil pelajaran. Ya. Nah, itu tadi. Akhirnya saya memilih. Kalau saya mengejar sekolah, otomatis saya akan kehilangan akhirat saya. Apalagi di zaman seperti sekarang, ya kan? Kenapa anda pikirkan, maksudnya kalau sekolah kan pasti dibilang ada nanti ijazah, ada nanti sampai di kuliah, atau ada sampai dibilang titel. Kenapa tidak memilih itu? Bukan berarti saya mengajari kawan-kawan untuk putus sekolah ya, bukan. Jadi buktinya apa? Saya sudah merayakan sendiri. Saya menyelesaikan pondok saya menyelesaikan asrama saya, dan saya mendapatkan ijazah yang dulunya orang-orang mungkin saya tidak akan mendapatkan ijazah tersebut. Bahkan saya, sekedar informasi buat teman-teman, saya sudah mendapatkan sertifikat D4 atau apa ya? Derajat apa D4 itu? Satu itu D4 itu. Bukan. Kalau D3 itu baru. Ya, D3 bukan D4. Sorry kawan-kawan, D3. Oh, D3. Nah, padahal kalau bagaimana caranya bisa dapat D3 kalau tidak ada dibilang sekolah? Mungkin SMP, itulah mungkin kelebihannya SMA. orang yang mengutamakan akhirat. Apapun yang tidak mungkin di kepala manusia akan menjadi mungkin di hadapan Allah. Jadi bagaimana Indonesia ini? Kenapa bos? Ayo so kalau 17 menit ini nah. Apa jawabannya nanti orang itu bilang? Jadi buat teman-teman, cuma sekedar saran, bukannya saya mengajari buat putus sekolah ya, putus pendidikan bukan. Tapi ketika dihadapkan dengan dua pilihan, antara pilihan untuk memilih dunia atau memilih akhirat, saya pribadi menyarankan kawan-kawan teman-teman untuk memilih akhirat. Kenapa? Karena ketika kita memilih akhirat, kita akan mendapatkan dunia juga otomatis. Tapi ketika kita mengejar dunia, otomatis kita akan kehilangan akhirat. Kenapa? Karena gampangannya dunia ini adalah tempat hukuman Nabi Adam. Buat apa kita ngejar-ngejar sanksi, ya kan? Dunia ini adalah hukuman, men. Anjay men. Jadi kamu di Jawa berapa tahun itu? Pokoknya saya meninggalkan kampung itu 2013 dan saya kembali lagi tuh di 2020 atau enggak 2021. 2020. Berapa lama saya meninggalkan kampung? Kurang lebih 78 tahun. Ya, 78 tahun. 78 tahun. Ya, Hah? Sedikit. Ada YouTuber guys, suruh sana-sana sedikit. Mau sekali guys. Biar masuk ke kamera Konten podcast pertama kali guys, dia diwajarkan lah. 7 tahun. Ya. Ya, 7 tahun itu menurut Anda di pondok ngapain aja begitu, dapat ilmu apa gitu? Ya, otomatis itu. Dapat ilmu mau sedikit mau banyak, kalau sudah sekitar 7 tahun mah insya Allah ada lah ilmunya. Mau sedikit mau banyak. Gak usah 7 tahun, sehari 2 hari aja di pondok bisa dapat ilmu kok. Karena itu kan al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu kita yang mencari, bukan kita yang dicari oleh ilmu. Ketika kita mau mencari, maka kita akan mendapatkan. Kapan kita tidak mendapatkan? Ketika kita tidak mau mencari.
Nah itu. Masya Allah, Allahu Akbar. Buat teman-teman di luar sana mungkin ada yang punya teman yang memakai cadar, boleh dikenalkan dengan saya mau ngajak dia ngebom. Nah begini pertanyaanku. Iya. Saya banyak bicara karena saya bertanya, masa ini tamuku ini jadi artisku ini ribut sekali dia. Iya. Bagaimana saya mau bertanya kalau tidak pernah berhenti. Nah, pertanyaanku ini. Mungkin sensitif sekali mungkin ini. Maaf. Ya. Mungkin karena orang mungkin berpikir ini perempuan itu banyak yang pakai cadar kan? Ya. Banyak cuman kayak pakai hijab, kelihatan muka kan? Ya. Nah, apakah itu dipermasalahkan atau bagaimana di agama begitu? Itu adalah pilihan masing-masing manusia ya. Itu kan untuk menutupi wajahnya atau menutupi apa itu pilihan. Tapi kalau dari agama selama ini yang saya pelajari, aurat wanita an-nisaun auratun, perempuan itu adalah aurat. Bahkan suaranya pun aurat. Suaranya. Kenapa? Karena perempuan walaupun dia memakai pakaian lengkap, tapi dia mengeluarkan suara-suara itu bisa membuat laki-laki nafsu. Paham nggak maksudnya? Makanya kenapa wanita dikatakan aurat? Paham nggak maksudnya? Berbicara dia nafsu. Bayangkan perempuan berpakaian lengkap di dekat Anda tiba-tiba oh itu salah Pak. Bahkan seperti itu aja udah bisa membuat laki-laki. Okay. Itu perbedaan. Coba laki-laki di sampingnya perempuan terus malah ditempeleng gitu. Gila. Gitu. Itu perbedaannya. Makanya kenapa dikatakan anisaun auratun. Anisatun auratun. Perempuan adalah aurat. Kembali lagi ke topiknya, apakah bercadar ya? Bercadar itu ada tuntunannya atau tidak? Kalau selama ini yang saya pelajari, perempuan itu adalah aurat. Perempuan itu adalah, dan yang saya pelajari selama ini yang boleh diperlihatkan perempuan adalah bagian wajah dan tangan, telapak tangan. Itu yang boleh. Kalau yang selama ini saya pelajari. Adapun untuk menutupi wajah itu ya pilihannya masing-masing, silahkan. Tapi untuk perintahnya itu selama ini saya belum mendapatkan perintah untuk bercadar. Hadisnya? Tapi kalau mau bercadar silahkan, tidak masalah. Hadisnya apa hadisnya? Kalau misalkan cuman berarti kalau perempuan itu dibilang maksudnya cuma tangan sama wajah. Hadisnya itu tadi anisaun auratun. Itu. Perempuan itu adalah aurat. Bahkan suaranya pun adalah aurat. Itu perempuan. Makanya kenapa Nabi Muhammad kan sudah pernah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu buat kawan-kawan yang mungkin non muslim atau baru belajar agama Islam. Isra Mi'raj itu adalah keadaan di mana Nabi diangkat menuju langit oleh dua malaikat diangkat menuju langit untuk melihat surga dan neraka. Dan di saat Nabi Muhammad diangkat ke sana, Nabi Muhammad melihat ke neraka, ternyata penghuni neraka itu banyak perempuan. Kenapa? Yang mengisi neraka itu mayoritas perempuan. Kenapa? Karena dari perempuan itu pertama pahalanya kurang. Kenapa bisa? Karena perempuan diberikan kelebihan halangan haid. Di saat laki-laki bisa sholat 1 bulan full, perempuan tidak. Karena pasti ada yang namanya haid. Ya kan? Otomatis dibandingkan laki-laki dan perempuan, otomatis pahalanya perempuan pasti berkurang, beda dengan laki-laki. Kemudian puasa. Perempuan itu mesti 1 bulan itu mesti ada bolongnya ketika berpuasa. Kenapa? Karena ada haidnya. Itulah kekurangan perempuan. Maka saran buat perempuan-perempuan di luar sana, karena kalian memiliki kelebihan haid yang mana laki-laki tidak memiliki kelebihan tersebut, saran buat kalian, perbanyaklah ibadah sunnah. Ya kan? Contoh seperti apa? Di saat kalian tidak haid. Contoh seperti apa? Ya sholat sunnah. Karena apa? Masalah pahala itu sudah kalah kalian, karena kalian kan memiliki yang Allah itu pemberian Allah juga, tidak boleh kita merasakan itu adalah kekurangan, tidak boleh. Oke, sampai situ pertanyaan yang itu. Yang tadi saya pembahasan ini untuk diri Anda begitu. Ya. Untuk diri 7 Anda. 8 tahun di pondok ya. Bagaimana kisah-kisahnya pada saat seperti di saat anak-anak mengandalkan harta orang tua atau harta keluarga, di saat itu usia itu saya tidak sama sekali. Kenapa? Karena saya sudah belajar yang namanya hidup itu bagaimana. Itu di usia saya 15 tahun.
akan saya berusaha untuk mencari menghidupi diri saya sendiri tanpa berdiri di kaki orang lain. Saya punya prinsip, selama saya bisa menyelesaikan dengan tangan saya sendiri, saya tidak akan menggunakan tangan orang lain. Asik. Jadi pertanyaan saya ini, kalau dibilang maksudnya di pondok itu kan dibilang Saya ngapain gitu? Hah? Saya mondok lah. Tidak, saya pertanyaan maksudnya kalau orang-orang pondok kebanyakan dia pakai sarung atau mungkin pakai peci, koko. Ini pertanyaan-pertanyaan cuman Personal. ya personal kan. Kita Kenapa lihat saya tidak pakai peci? Kenapa saya tidak pakai sarung kemana-mana gitu? kan biasa kalau dibilang orang sudah mungkin dibilang lah kayak maksudnya sudah ada ilmu lebih, ya kan? Biasa kayak ada ilmu lebih kalau dibilang kebanyakan kayak orang pakai koko, pakai peci kan anak-anak pesantren lah ceritanya, mungkin begitu ya. Pertanyaan anak pesantren atau anak apa? Pertanyaan gampangnya, kenapa saya tidak seperti anak pesantren pada umumnya? Iya, ya kan? anak mondok begitu. MC-nya guys. kan setelan-setelannya begitu. Kenapa kayak jadi anak-anak gaul malah jadi keluarnya dibilangnya orang nanti begini, anak pondok. Kok begini banyak ya? Anak pondok kok jadi kayak anak gaul begini, preman kayak gini. Tuh kumisnya ada cukur ya. Jadi saya pribadi kawan-kawan, gampangan pertanyaannya itu kenapa lulusan pondok seperti saya tidak memakai pakaian seperti lulusan anak pondok pada umumnya. Biasanya kan anak pondok, mohon maaf ini takutnya nanti kayak ada yang tersinggung kan. Jadi ini personal. Ya. Jadi mungkin kawan-kawan bisa melihat lulusan pondok itu biasanya pakai gamis, pakai peci kan kemana-mana. Sebenarnya itu tidak masalah, tidak masalah karena mungkin mereka menganggap itu adalah sunnah dan itu adalah pakaian khas muslim, ya kan? Betul. Nah, pakaian khas muslim. Kenapa saya tidak? Kenapa saya tidak? Bukan tidak sih, karena saya memakai pakaian tersebut ketika saya mau ibadah, mau sholat itu saya baru pakai. Tapi kalau saya di luar konteks ibadah, saya menjadi diri saya sendiri. Jadi diri saya seperti ini, ya enggak? Paham enggak? Tapi maksudnya dan innallaha la yanzuru aswarkum. Allah tidak melihat penampilan kalian, yang Allah lihat itu hati kalian, amalan kalian, ya enggak? Pakaiannya baik belum tentu hatinya baik. Betul, ya kan? Betul. Dan hatinya baik, otomatis penampilannya ya baik. Jadi kita tidak bisa melihat seseorang itu dari luarnya saja, kawan-kawan. Makanya jeder, asik. Kawan-kawan, kayaknya penonton sudah sleep kali ini. Sleep call. Nah, pertanyaan tadi saya ini apa ini? Yang di bawah tadi ini. Jadi yang buat juga di sini. Sudah setengah jam ini. Tidak apa? Kita bahas konten. Yang pause. Kenapa? Ya, saya pause. Kan ya, kenapa penampilan saya begini? Karena pertama, kita ketika mengajak seseorang itu ya kita harus tahu circle-nya. Ya enggak? Ketika kita ingin menggambuhi seseorang, istilahnya ingin mengajak seseorang itu kita harus tahu seseorang ini yang mereka suka itu apa. Paham enggak? Contoh, kebiasaan anak muda zaman sekarang kan ngopi, nongkrong, nongki sana sini. Nah, saya sebagai ustaz modern, namanya ustaz modern. ya, ustaz modern lah. Tapi saya tidak mau dipanggil ustaz ya, kawan-kawan. Itu jokes untuk nyombong sendiri tuh. Ya. Ustaz modern, tapi saya tidak mau panggil ustaz. Oke. Ya, cara saya mendekati anak muda zaman sekarang itu dengan cara mengikuti tren. Ikut zaman, ikut arus. Ya, ikut zaman. Karena agama tidak mengajarkan kita untuk ketinggalan zaman loh. Gitu. Iyalah, kita nggak diajari untuk ketinggalan zaman. Ketinggalan gitu. Zaman itu adalah maksudnya gini, katanya ikuti sunnah Rasul, ikuti ajaran-ajaran. Terus kenapa sunnah Rasul tidak mengajari kita untuk ketinggalan zaman loh. Itu begitu. Ya, karena ketinggalan zaman itu menandakan kita tidak bisa mengupgrade apa yang ada dalam diri kita. Ya enggak? Contoh. Ketika kita ketinggalan zaman di saat pandemi seperti ini, mesti kita tidak bisa mencari yang namanya ilmu. Kalau kita masih pakai zaman dulu, zaman Nabi kan tidak ada HP. Masa kita nggak boleh pegang HP? Paham nggak maksudnya? Betul. Nah, tadi saya juga bingung guys, menjelaskan guys. Tapi kalau di dalam agama kan misalnya dulu ceritanya sunnah Rasul tidak ada pakai HP. Ya. Di zaman modern kita pakai HP. Dosa kah? Enggak lah. Karena HP dan lain-lain itu adalah
menurut saya pribadi itu adalah hal duniawi, bukan hal agamawi. Oh, Begitu. jadi kita ikutin saran, berarti itu kalau dibilang kita pegang-pegang. Jadi sebelum kita beranjak ke pertanyaan berikutnya, yang perlu kan double jadi. Yang perlu kawan-kawan pahami bahwa kita sebelum menginjak sesuatu itu kita harus bisa membedakan mana konteks agama dan mana konteks keduniaan. Itu berbeda. Oh. Keduniaan itu seperti HP, itu namanya keduniaan. Sama aja kalau dibilang kayak kendaraan, mungkin motor. Ya. Dulu Kan tidak ada motor, adanya kuda, adanya unta. Kalau kita kalau kita tidak boleh ikut zaman, kita nggak boleh dong pakai motor, ya nggak? Oh, betul. Jadi sebenarnya Muslim itu fleksibel, menyuruh kita untuk mengikuti zaman, nggak mengajarkan kita untuk ketinggalan zaman loh. Karena kebodohan itu bukan warisan nenek moyang. Kayaknya MC-nya ngantuk guys. Jadi terkadang kawan-kawan sedikit cerita aja. Setelah saya pulang dari pondok, setelah saya pulang dari asrama itu, beberapa orang menilai bahwa buat apa mondok? Buat apa mondok kalau mondok itu tidak bisa digunakan untuk mencari kerja? Menghasilkan uang, betul. Menghasilkan uang. Ya. Mondok itu tidak menghasilkan uang, tidak bisa Dibilangnya nanti untuk hidup di dunia, untuk hidup di dunia ceritanya. Itu penilaian beberapa orang sih. Tidak semua orang, beberapa orang. Ya. Mungkin ada yang bilang, kenapa ikut sama itu? Apa yang kamu lihat itu sampai sekarang sudah berapa tahun tapi tidak ada yang kau lihat itu hasilan atau gimana? Mungkin Ya, bisa jadi kan? Ya, sudah lama mondok, pulang-pulang nggak jadi apa-apa ya kan. Mondok, pulang. Begitulah ketika kita menilai ikan dari caranya memanjat pohon. Ikan nggak bisa memanjat pohon. Ya, makanya kalau mau nilai ikan, nilailah dia dari bagaimana caranya berenang. Oh, sesuai. Ketika anak pondok kau mau nilai anak pondok, ya nilailah dari cara dia beribadah, dari cara dia menjelaskan masalah agama, bukan menjelaskan masalah keduniaan. Ketika kamu menuntut anak pondok untuk menjelaskan masalah keduniaan, berarti sama halnya kamu menilai ikan dari caranya memanjat pohon. Oke. Paham. Nah, seperti itu sebenarnya jawaban singkatnya ya kawan-kawan. Jawaban singkatnya mungkin orang-orang banyak berpendapat ya kayak gitu. Tapi kok MC-nya kalem ya daripada saya. Kelihatan. Memang kita mau tanya macam kisahnya. Pakai ini kayak macam preman. Kita mau tahu kisahnya si Andi Agup ini. Kisahnya dia pergi dari rumah kan? Ya. Kenapa dulu itu katanya sampai ada yang kisahnya dibilang kenapa sampai marahi ibunya, mau pukul ibunya. Kalau itu guys, itu kan masalah pribadi guys. Makanya itu mungkin itu Agup itu nakal sekali ya, kan? itu kisahnya itu menyangkut personal guys, itu privasi sebenarnya. Tapi saya akan menyampaikan di sini. Oh iya sih. Khusus untuk channel YouTube ini ya kan. Kayak orang penting saja biar ada teman-teman kamu yang tahu kan gitu. Jadi yang nonton kamu nanti jadi berapa pertanyaan saya nggak selesai jawabannya. Ganti pertanyaan lagi. Jadi susah. Masalahnya saya kasih pertanyaan kamu itu jawaban itu panjang sekali sampai berakar. Jadi saya kasih pertanyaan langsung jawab sampai intinya selesai. Coba kita selesaikan satu pertanyaan ya guys ya. Coba kita biarkan MC-nya untuk memberikan pertanyaan. Coba. Nah, kita mulai. Begini. Coba pertanyaan pertama. Ya, pertanyaan yang kita coba untuk menjawab lebih singkat. Ya pertanyaan yang pertama itu kenapa katanya banyak tetangga dibilang kenapa Agup sampai marah-marah sama orang tua, kenapa Agup sampai dibilang pukul orang tua, usir orang tua, ya kan? Kenapa tiba-tiba begitu banyak orang yang bilang itu Agup gara-gara nakal itu, motor bagus-bagus. Motornya bagus-bagus, di otak-atik, dibunyi-bunyikin kayak apa bahasanya itu? Dibelah lah. Kalau di preteli. Kalau di kampung itu namanya dikasih di otak-atik, dikasih bogar. Mungkin pertanyaannya mana guys? Ya lama kan guys. Ya itu pertanyaannya. Ya. Kenapa itu? Kenapa harus guys le? Pakai apa ini bagus? Mbak Bro. Di sini kontenku namanya Mbak Bro. Mbak Bro. Jadi singkatnya itu sebelum saya berangkat pondok itu saya mengalami fase yang mungkin orang lain tidak rasakan.
fase dimana saya merasakan ombang-ambingnya duniawi. Ombang-ambingnya kehidupan itu saya rasakan di saat. Berarti Anda masih kayak terasa labil ya? Belum tahu apa-apa. Labil dan terus maunya ini itu tapi tidak dikabulkan mungkin? Labil itu, definisi labil itu tidak konsisten sebenarnya. Jadi waktu itu sebenarnya ada beberapa permasalahan yang memicu saya menjadi seperti itu. Karena menurut saya pribadi dan saya meyakini bahwa tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Ya betul. Saya tidak akan seperti itu kalau tidak ada penyebabnya, ya kan? Dan ada penyebabnya itu adalah privasi, guys. Oh itu. Gitu, tidak bisa saya sampaikan. Tapi di channel YouTube ini saya akan menyampaikan khusus. Ini di reply lagi nih. Oh, diulangi lagi. Oh, itu namanya jokes. Itu namanya jokes. Double jokes namanya. Seperti itu guys awalnya. Jadi sebenarnya ada pemicunya, tapi yang mereka lihat, yang orang-orang nilai hanya asapnya. Enggak. Tidak ada asap tanpa ada api. Nah, orang-orang nilai hanya asapnya. Orang tidak menilai, tidak melihat apinya. Kalau orang-orang melihat apinya, penyebabnya, orang-orang akan merasa bukan asapnya yang salah tapi apinya. Sebenarnya seperti itu sih menurut saya pribadi. Saya bukan membela diri loh ya. Saya bukan membela diri, tapi biarkanlah apa yang beredar di luar sana biarlah. Karena tidak ada untungnya juga bagi saya untuk menjelaskan sedemikian rupa, karena saya pun menjelaskan ribuan kali ke mereka, itu tidak akan ada perubahan dalam hidup saya. Tidak ada gunanya lah. Mending saya lakukan sesuatu yang berguna daripada saya buang-buang waktu saya untuk menjelaskan kepada orang-orang yang tidak suka dengan saya dan orang-orang yang mungkin menjudge saya dari awal. Itu tidak ada gunanya. Seperti itu guys. Saya menjawab dan itu jawabannya. Dan waktu itu saya melakukan hal tersebut karena saya tidak mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Saya hanya bisa melakukan hal itu untuk meluapkan permasalahan itu. Kepuasan. Jadi saya punya masalah dan saya tidak punya solusi. Paham nggak? Dan tidak ada yang memberi solusi di anak yang seusia itu tadi. Dan 15 tahun, yang saya hanya bisa lakukan ya itu. 14 tahun, 15 tahun. 15 tahun. Waktu itu 13 kalau nggak salah. 13 sama 14. Saya terpacu 13. Dengan hal itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Ya, terbalik lagi ini kayaknya dia jadi host kembali ya. Di konten saya ini. Kita 30 apa namanya itu? Bajak. Kita bajak konten, guys. Oke. Boy, kenapa itu tidak dapat terhubung ke server lagi? Mati. Hah? Ya, itu yang itu. Ada notif, guys. Notifnya itu karena kenapa sih bilang guys terus meringki kedengerin? Sendiri berdosa. Berdosa. Jadi, kenapa? Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami. Dua manusia yang tak jelas. Ya, dua manusia yang mencoba untuk kesuksesan dari dunia YouTube. Oh iya. Boleh. Kita doanya kawan-kawan supaya kami bisa sukses seperti orang-orang di luar sana. Ya. Walaupun kita podcast setiap hari, mungkin kita bercerita yang tidak masuk akal tapi bisa komedi atau ada ibadah-ibadah sedikit mungkin podcast ini akan berlanjut kalau nanti ada yang mungkin bertanya mungkin ada apresiasi dari teman-teman, mungkin teman-teman mengapresiasi video pertama kami ini boleh. Insya Allah kami akan melanjutkan ke video-video berikutnya. Sisi mungkin ada sisi pertanyaan dari teman-teman. Kalau saya kehidupan hari-hari tidak sampai terlalu. Saya sih kurang sekali agama saya. Nah, pertanyaan tentang agama mungkin namanya Andi Agup yang dibilang ustaz modern itu mungkin ya komen di bawah mungkin ya. Gimana? Kalau memang ada kawan-kawan mempunyai pertanyaan-pertanyaan kalau memang ada sekitar agama silakan. Ya, kalau memang ada di komen di bawah kan. Nanti kita berlanjut buat video begini selanjutnya. Itu pun kehidupan tak apa-apa, tak jelas. Yang penting ngelucu sedikit nggak apa-apa ya. Kami anak Dadeko asli nih. Oh, iya ya Dadeko asli. Aduh, astagfirullah. Jadi kita lanjutkan kawan-kawan. Buat kawan-kawan sana yang belum subscribe mungkin silakan di-subscribe, di-like, di-komen. Silakan komennya. Tolong meninggalkan komen, jejak komen yang bermanfaat. Ya. Subscribe. Ya, subscribe. Oke, subscribe. Silbroto. Iya, subscribe. Sebelum kita mulai pertanyaan, kita boleh tos. Apa ini? Nah, ini tos untuk menyatukan visi dan misi. Oh ya. Menjadi YouTuber yang sukses dunia akhirat. Kedai Barcel.
Kedai Barsel, yes. Oke. Saksi di bawah sini. Oke. Jadi pertanyaan pertama mungkin bisa diawali dengan perkenalan nama kakak siapa yang di samping saya ini. Atas nama siapa? Nama asli? Nama asli aja. Oh iya, perkenalkan nama asli saya bisa dibilang panjang sih. Namanya Andi Rahmat Syahalik gitu. Andi Rahmat Syahalik. Ya. Andi Rahmat Syahalik ini kegiatan sehari-harinya apa, Kak? Ya, untuk sekarang atau untuk yang kemarin-kemarin sebelum corona atau bagaimana? Terserah kakak aja. Oh iya. Ini kan podcast kakak. Oh iya, oke. Terserah kakak. Ya. Mau jawab seadanya, mau nggak jawab diam depan kamera aja nggak apa-apa juga, silahkan. Untuk sehari-hari ini, Sehari-hari. ya alhamdulillah semenjak kemarin corona itu putus kerja, pusing dapat penghasilan karena kita kerja, tahulah mungkin teman-teman yang waktu dibilang tiba-tiba kerja, tiba-tiba corona ini muncul tiba-tiba sangat menyerang ekonomi. Jadi banyak yang dibilang kayak orang-orang yang kerja swasta mungkin kayak di bahasa halus mungkin ya dibilang dirumahkan mungkin Ya. entahlah. Itu sekedar ya mungkin itu jawaban, mungkin dibilang dirumahkan. Nah di sini ya karena itu kita berusaha, saya berusaha Untuk produktif. saya berusaha, bukan berusaha sih sebenarnya, mungkin ini sudah jalannya. Ya. Nah ini sudah jalannya, berpikir kerja susah, cari kerja, banyak yang dibilang Ini saya bertanya kegiatan sehari-hari, ini malah curhat ya guys. ya kan awalnya di sini Ya malah curhat. Malah mencerita ini kayaknya isi curahan hati masyarakat Indonesia. Ya, Waduh, belum apa-apa sudah nangis beliau. Beliau sudah nangis beliau. Aduh, beliau gimana beliau? Ini kisah karena kehidupan sehari-hari awalnya baru Jadi kehidupan singkatnya kehidupan kakak sehari-hari apa, Kak? ini kayaknya jadi kurir nih. Oh, jadi kurir. Iya, jadi kurir. Kalau boleh tahu kurir apa tuh, Kak? Kurir promosi saya ini. Promosi. Iya, saya mau promosi nih. Kurirnya saya ini, kurir saya jual di rumah, ya kan? Saya jadi kurir juga, jadi menjual usaha-usaha kecil-kecilan lah, walaupun ada itu mungkin dibilangnya berkah, yang penting halal gitu mungkin. Berarti bisa dibilang kakak ini adalah wira swasta lah ya. Ya, wira swasta. Menjual barang-barang yang bisa dijual gitu, termasuk makanan. Ya, masa kita jual sesuatu yang nggak bisa dijual. Iya, betul. Contohnya apa yang nggak bisa dijual? Tanah orang lain mungkin nggak bisa lagi. Gimana caranya menjual tanah orang lain? Ya kegiatan sehari-hari berarti berwira swasta ya. Ya, berwira swasta. Alhamdulillah. Mandiri lah ya. Ya, mandiri. Mandiri, Walaupun dana dibantu orang tua mungkin. Ya. Ya, ini salah satu contoh yang baik untuk anak muda zaman sekarang ya, kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan luar sana lebih baik, walaupun usahanya kecil itu jauh lebih baik daripada kita bergantung dengan orang lain. Kan dulu ceritanya mungkin kalau misal kok banyakan mungkin nih. Malah dia cerita, malah dia komen di sini, gimana ini? Ya. Dia yang cerita, dia komen. Dulu kan dibilang terlalu kayak masih pemikiran, maunya dibilang anak gaul, mau dibilang gengsi lah ya. Ya. Gengsi. Sulawesi gengsi memang lah. Terus bener cok. Jangan bahas Sulawesi dulu, Iya. Nanti panjang lebar lagi, nggak selesai lagi. Dibilang dikasih orang tua kayak dibilang semacam uang lah kan, bergaya kan, terus dibilang kayaknya ini pas dibilang sudah meninggal orang tua ya, dibilang meninggal ayah begitu kan. Kalau dibilang kita mau bergaya terus kayak gitu kayaknya salah lagi, karena saya merasa itu saya sudah jadi waktunya tulang punggung ini. Kok sedih saya rasa ini. Jadi sekarang ini kakak yang ada di samping saya ini kawan-kawan adalah sosok laki-laki yang menjadi tulang punggung dalam keluarga. Sesenyum saya dulu ini ya. Kayak terharu saya ini, saya rasain. Menurut saya tulang punggung itu adalah keistimewaan yang diberikan Allah kepada tidak semua orang sih. Karena ketika seseorang dijadikan tulang punggung, maka di saat itulah Allah juga memberikan rezeki sebagaimana tulang punggung. Allah tahu bahwa kita mampu untuk menjadi tulang punggung, makanya Allah menjadikan kita tulang punggung seperti itu.